I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan surat dari Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 4 Februari tahun 2022 terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada video yang lalu saya sudah menyampaikan apa perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kemudian Bapak dan Ibu, pada surat ini siapa saja yang boleh mengikuti PPG, kemudian persyaratan pesertanya apa saja, kemudian bagaimana cara mendaftarkan atau tata cara pendaftarannya seperti apa, kemudian ada jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Ya, nah, di sini kita akan bahas jelas, kita akan bahas lengkap. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan Bapak dan Ibu subscribe dulu, kemudian like. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Pada surat ini, intinya adalah sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Nah, ingat Bapak dan Ibu, saya sudah menyampaikan di video yang lalu tentang pemutakhiran data. Ya, jadi ini data calon peserta ini berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Pastikan teman-teman semuanya sudah melakukan pemutakhiran data tersebut, ya. Kemudian setelah data selesai pemutakhiran, kemudian yang keduanya adalah calon peserta terdiri dari dua kategori. Ya, ini setelah di pemutakhiran data, maka muncullah calon peserta dua kategori. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015. Yang keduanya, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini ya kategori pesertanya. Apakah ini berlaku untuk ASN, baik itu PNS ataupun honorer? Nah, ini berlaku untuk kedua-duanya, ya. Nah, yang jelas bagi yang belum sertifikasi tentunya. Yang ketiga, peserta program PLPG, Pendidikan Latihan Profesi Guru, yang terdata belum mengikuti UTN, Ujian Tulis Nasional, ya ini. Kalau dulu sebelum tahun 2000, masih tahun 2017 masih PLPG, sistemnya 11 hari, ada yang 11 hari ya maksudnya, kemudian ada UTN, ya. Nah, ini sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ini. Ya, nanti teman-teman silakan klik ini di browsernya menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Pastikan teman-teman masih hafal dengan akun SIM PKB-nya masing-masing dan juga passwordnya. Kalau misalkan belum hafal, silakan. Kalau misalkan lupa lagi, silakan di reset kembali melalui, kalau di KKG ada ketua gugus kelas atas dan kelas tinggi ya, komunitas, atau langsung ke dinas pendidikannya masing-masing. Kemudian yang kelimanya, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Nanti diverifikasi persyaratannya dan divalidasi, kemudian dilihat linearitasnya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana
linearitas ijazah, ya, kualifikasi pendidikan kita. Yang keenam, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang pertama adalah persyaratan seleksi administrasi. Yang pertama, persyaratan peserta. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi adalah pesertanya guru yang belum ikut program sertifikasi guru dan tentunya terdaftar di Dapodik, ya. Kemudian yang B-nya terdaftar pada data pokok pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Bagi teman-teman yang sudah lama tapi belum memiliki NUPTK, silahkan diajukan ke dinasnya, ikuti prosedur yang ada. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Pak, kalau misalkan saya diangkat 1 Februari misalkan 2019, kalau sistem biasanya satu persyaratan beda, satu persyaratan tidak sesuai, itu akan menolak. Tapi dicoba saja, ya. Dicoba, jangan sampai kita sudah mengendur, saya malas nih karena saya diangkatnya tahun sekian, ya, bulan sekian, setelah tanggal ini, ya. Dicoba saja, ya, siapa tahu nyantol. Kalau memang belum, ya emang kita belum rezekinya. Sabar saja, ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 dan D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, berkelakuan baik, ya. Apakah ini harus membuat persyaratan? Nanti mengikuti prosedur informasi berikutnya, ya. Misalkan sehat jasmani, bebas narkotika, berkelakuan baik, ini kan sudah ada lembaganya yang membuat hasil ini, ya, laporan ini, ya. Surat keterangan ini maksudnya sudah ada lembaganya. Apakah harus membuat atau tidak, nanti ikuti prosedur berikutnya. Kemudian persyaratan administrasi. Yang pertama adalah hasil pindai scan ijazah. Hasil pindai scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi teman-teman silakan di scan dulu. Saya yakin sudah mempunyai scan ijazah, ya. Lebih enak yang asli, ya. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli, fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, ya. Jadi ini kalau bisa asli, kalau memang misalkan tidak asli, ini dilegalisirnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir, ya. Kalau bisa asli, ya, teman-teman semuanya. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS. Silakan disiapkan teman-teman SK-nya, kemudian legalisir bagi yang tidak memiliki fotokopi aslinya, tapi yang kalau aslinya lebih enak lagi, ya. Kemudian scan yang belum di-scan. Nah, bagi yang dilegalisir, ini SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang D, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021, dan 2021-2022. Asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Kalau ini SKBM, fotokopinya boleh dilegalisir kepala sekolah. Kalau yang ini dinas, ya.
Yang E, hasil pinde scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format terlampir, ya. Jadi ada fakta integritas, nanti di scan juga. Jadi persyaratan ini semuanya di scan, teman-teman semuanya disiapkan dari sekarang mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Nah, ini fakta integritasnya seperti ini. Kemudian ini dibubuhi materai Rp10.000, ya. Kemudian tata cara pendaftaran. Yang pertama adalah satu, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman ini, ya. Silakan teman-teman ke sini menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan, ingat jangan sampai lupa user dan passwordnya. Dua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah upload hasil pinde scan ijazah S1 dan D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. 3. Guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi ada di lampiran 2. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Jangan sampai salah ya mengisinya, teman-teman. Kemudian 5, LPMP melakukan verifikasi dan validasi. Ya, tentunya LPMP setempat, ini ya, sesuai dengan daerahnya. Melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Yang A, disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1. Jadi kalau linear, program yang dipilih sesuai dengan ijazah maka akan disetujui. Kemudian ini tolak permanen. Nah, ditolaknya permanen, tidak bisa diganggu gugat ini ya. Jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah, serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum itu tidak linear dengan program studi PPG yang ada, maka jelas itu ditolak permanen, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang C, tolak, tapi ini masih perbaikan. Bagaimana jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris, ya. Ini perbaikan. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui yang pertama ini dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nanti siapkan saja proses pendaftarannya, ikuti nanti seperti apa ya, sesuai dengan daftar dan jadwal. Nah, ini ketika teman-teman membuka laman tadi, PPG Kemendikbud akan muncul seperti ini, kemudian login SIM PKB di sini ya. Nanti masukkan akun user dan passwordnya SIM PKB. Kalau memang misalkan tidak lewat ini pun bisa, lewat sini portal layanan program ketika Kemendikbud, di sini ada PPG, masuk saja. Ya, nanti seperti apa isinya, masukkan SIM GPO-nya ya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya ketika kita mengklik baik cara 1 atau 2 akan seperti ini, masukkan di sini alamatnya, kemudian kata sandinya masuk ya. Atau masuk dengan Simpatika ya.
Tampilannya akan seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang lainnya, ini masih bermacam-macam. Mudah-mudahan ini kan masih ada tanggal ya, masih ada rentang, ini masih pengumuman pendaftaran. Saya khawatir tentunya teman-teman yang lainnya sudah arahnya kemana, isi di dalamnya ya. Kalau kami sudah PPG mungkin sudah sertifikasi mungkin ya. Kemudian ini jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Yang pertama pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari, pengumumannya, kemudian pendaftaran dan pengirim berkas ya. Jadi pendaftaran dan pengirim berkas ini tanggal 10 sampai 23 Februari. Jadi masih ada waktu menyiapkan berkas-berkasnya sebelum tanggal 10 sampai 23 Februari. Hati-hati pada saat pendaftarannya, jangan sampai ada yang salah ya, sehingga kita disetujui gitu ya. Kemudian perbaikan berkas ketika nanti harus ada perbaikan, maka dilakukan pada tanggal 10 sampai 25 Februari. Perpal oleh petugas tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tanggal 4 Maret tahun 2022. Ya, ini adalah timelinenya atau jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi untuk pendaftaran PPG tahun 2022. Silakan dicatat, jangan sampai lupa. Kemudian seleksinya kapan? Seleksinya tentunya setelah seleksi administrasi ini selesai, rampung, nanti akan disampaikan kembali pengumumannya oleh GTK atau oleh kementerian ya. Nah, untuk video berikutnya teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang linearitas kualifikasi S1 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya yakin teman-teman pun sudah mempunyai surat ini, silakan dipelajari, nanti pun akan saya bahas ya. Pelajaran apa, bisa melamar kemana, guru SD bagaimana, apa saja yang linear dengan SD, dan sebagainya. Ini lengkap sekali ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dalam mempersiapkan PPG ya. Sukses semuanya, sehat semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.